Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas soal tentang bab transformasi SMP kelas 9 ya. Jadi silahkan disimak. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa di subscribe, di like, dan di share terlebih dahulu ya, agar kita bisa sama-sama belajar dan berbagi ilmu kepada orang lain. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya. Perhatikan di sini. Titik P 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksen adalah, nah P ini kan 2,1 ya, lalu di refleksikan ya ke sumbu Y ya, sumbu Y, maka P aksennya berapa? Nah, kalau pencerminan ini kan artinya refleksi ya, berarti kalau yang tadinya X, Y lalu dicerminkan terhadap sumbu Y ya, nah cerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya itu adalah tinggal dibalik, tinggal dikasih min ya, yang X nya itu dikasih min lalu koma ya. Jadi kalau ininya Y, ininya X nya dikasih min. Nah, berarti di sini 2,1 berarti yang dikasih minnya yang mana? Min 2,1. Jadi yang dikasih minnya adalah yang min 2-nya ya. Jadi jawabannya C ya. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2 titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X ya. Maka B aksennya adalah, nah B nya itu tadi berapa? 3,2, lalu direfleksikan dengan sumbu sumbu X ya sekarang ya, maka B aksennya berapa? Nah, kalau tadi Y itu yang dikasih minnya yang X, berarti sekarang kalau yang X dikasih minnya adalah yang Y nya ya. Nah, jadi kayak gini, direfleksikan terhadap sumbu X, berarti B aksennya adalah X, min Y ya. Berarti di sini 3, min 2 ya. Lalu nomor 3 ya, kita lanjut nomor 3. Titik min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Koordinat titik bayangannya adalah, nah berarti ini kalau tadinya adalah min 4,2 lalu direfleksikan dengan Y sama dengan min X ya, maka di sini bayangannya berapa kan gitu ya. Nah, rumus untuk Y sama dengan min X kalau direfleksikan ya, berarti di sini misalkan ada X, Y lalu direfleksikan terhadap sumbu Y min X ya. Nah, berarti ini pertama itu kita balik posisinya, yang tadinya Y nya di belakang jadi di depan, yang tadinya X nya di depan jadi di belakang. Nah, karena di sini X nya pakai minus ya, pakai minus, berarti dua-duanya kita kasih minus ya. Ini rumusnya. Dan kita balik lagi ke soal min 4,2, berarti 2-nya kita taruh di depan ya, lalu min 4-nya kita taruh belakang, terus kita kasih minus, yang tadinya plus jadi minus. Nah, ini kan ada minus, terus ketemu minus lagi, berarti minusnya kita hilangkan, jadi jawabannya min 2,4 ya. Jawabannya apa? B. Oke ya. Lanjut soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, jika titik Q 7,5 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3,
maka koordinat titik bayangan Q adalah, nah kalau di sini berarti dia masih refleksi ya, dan dicerminkannya itu terhadap garis X sama dengan 3. Nah, berarti di sini misalkan ada Q X, Y ya, maka direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 3. Berarti rumusnya ya adalah, yang pertama kita lakukan adalah 2 ini kita kalikan dengan X sama dengannya berapa, kita ibaratkan adalah H ya, kita ibaratkan H, terus kita kurangi X ya, kita kurangi X. Nah, kalau ini sudah, baru koma Y ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti di sini adalah pertama kita kerjakan dulu 2 dikali H. H-nya itu adalah 3 yang ini ya. 3 yang ini. Nah, setelah itu baru dikurangi X. X-nya itu adalah yang ini. Berarti dikurangi itu 7 ya. Nah, setelah itu baru dikasih koma. Komanya berapa? 5. Nah, berarti di sini, nah ini 2 dikali 3 berapa? 6 dikurangi 1 min 1 ya, berarti min 1,5. jadi jawabannya min 1,5 adalah C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Nomor 5 ya, bayangan titik P min 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2 adalah, nah berarti ini ada 2 kali proses pengerjaan ya, artinya ketika dia sudah direfleksikan kepada satu titik, lalu hasilnya itu direfleksikan ke titik yang lain. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu yang refleksi yang pertama, yaitu P min 4,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X ya, Y sama dengan min X. Maka P aksennya adalah, tadi sudah kakak jelaskan juga ya di soal sebelumnya, kalau berhadapan dengan sumbu Y sama dengan min X, berarti tandanya kita rubah. Yang tadinya X di depan jadi di belakang, yang tadinya Y di belakang jadi di depan, dan kita kasih min ya. Kita kasih min. Berarti di sini ada 5, Y-nya itu di depan jadi 5 ya. Lalu yang 4-nya kita taruh belakang. Karena di sini 5-nya positif, berarti jadi negatif. Yang tadinya 4-nya negatif jadi positif ya. Nah, lalu yang kedua, titik P aksen ini ya direfleksikan lagi. Berarti kan P aksennya min 5,4 ya. Direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, berarti P2-nya itu adalah sama ya. 2 dikali H. H-nya itu tadi berapa? 2 ya. 2 ya kan? Lalu dikurangi X, berarti X-nya adalah min 5,4 ya, 4. Nah, berarti di sini adalah 2 kali 2 4 ditambah 5 berarti ya, karena XX berarti tambah 5 adalah 9. Berarti 9,4 ya. Ada nggak nih jawabannya? 9,4. Yang A bukan, oh berarti yang C ya, 9,4. Oke, kita lanjut soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, jika garis 3X min 2Y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T sama dengan 3,4, maka bayangan garis tersebut adalah, nah di sini kan ada X, ada Y ya. Nah, di sini juga ada X, ada Y. Nah, berarti ya adik-adik, pertama kalian harus menjumlahkan X-nya ini dengan 3X. Jadi gini ya, misalkan X-nya, X aksen aja deh. X aksennya berarti di sini adalah
X ditambah 3. Nah, X yang ini dari mana, Kak? Nih, X yang ini ya. Sedangkan 3 yang ini adalah dari sini ya. Lalu yang Y-nya, Y aksennya itu berarti di sini adalah Y. Nah, Y-nya dari mana, Kak? Y-nya dari sini ya. Nah, lalu di sini adalah min 4 ya. Min 4. Nah, berarti di sini kita langsung substitusikan saja. 3X aksen ditambah dikurang ya, dikurangi 2Y aksen sama dengan 6. Nah, berarti X aksennya kita masukin aja nih ya. Berarti jadi 3 dikali X ditambah 3 dikurangi 2Y dikurangi 4 ya, sama dengan 6. Nah, ini kita langsung kalikan seperti biasa ya. 3 kali X, 3X. Lalu 3 kali 3 plus 9. Min 2Y berarti min 2Y. Lalu min 2 kali min 4 adalah plus 8 sama dengan 6. Nah, kakak kesini kan. Berarti di sini adik-adik langsung saja mengoperasikannya sesuai variabel yang ada ya. Nah, di sini berarti 3X-nya kan ada temennya? Nggak ada, berarti tulis saja 3X ya. Lalu di sini 2Y ada temennya? Tidak ada, kita langsung aja tulis 2Y ya. Terus berikutnya di sini ada 9 ditambah 8 adalah 17 sama dengan 6. Berarti di sini 3X dikurangi 2Y sama dengan 6 ya. Di sini kan 17-nya loncat sama dengan ya. 17-nya loncat sama dengan ke sini. Berarti yang tadinya plus jadi minus 17 ya. Berarti 3X dikurangi 2Y sama dengan berapa? Min 11. Jadi jawabannya adalah 3X min 2Y sama dengan min 11. Jawabannya adalah C ya. Baik, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ya. Koordinat bayangan titik A itu adalah 5, min 2. Lalu ditranslasikan sama dengan translasikan terhadap koordinat 5, min 3 ya. Nah, berarti A aksennya berapa? Nah, kalau seperti ini gampang ya adik-adik. Tinggal jumlahkan aja X sama X, Y sama Y. Berarti di sini A aksennya adalah 5 tambah 5 adalah 10 ya. Dan min 2 ditambah min 3 adalah min 5. Jadi jawabannya 10, min 5. Jawabannya adalah D ya. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8, persamaan bayangan garis 3X ya. 3X min Y ditambah 2 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. Maka titik asalnya adalah, berarti ini yang ditanyakan adalah titik asal ya. Titik asalnya berarti. Jadi istilahnya kalau tadi menanyakan hasil, sekarang menanyakan awal ya. Jadi gini, misalkan kalau tadi kan kita udah ada X-nya ya kan, terus di cerminkan gitu ya, atau direfleksikan hasilnya berapa gitu kan. Kalau sekarang hasilnya berapa, terus sudah direfleksikan dengan sumbu X, Y gitulah misalkan ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Berarti soal yang ada di sini itu sudah hasilnya, sudah hasil refleksian ya, atau pencerminan. Berarti kita anggap X ini adalah X aksen ya, dan Y ini juga Y aksen ya. Berarti X aksennya itu adalah Y ya, dan Y aksennya adalah X, karena ini hasil refleksi kan. Nah, berarti kalau kakak tulis ulang adalah 3X aksen dikurangi Y aksen ditambah 2 sama dengan 0.
Nah, berarti awalnya adalah, nah, kalau di sini kan rumusnya kalau Y sama dengan X, itu berarti hasilnya kan dibalik. Y, X gitu kan. Nah, berarti yang ini 3X ini adalah sebenarnya punya Y. Berarti ditulisnya 3Y, 3Y min. Nah, ini Y-nya itu kan punya X sebenarnya ya. Berarti di sini tulis X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Sampai sini paham ya adik-adik ya. Oke, nah terus ini yang pertama ya. Terus yang kedua, ternyata persamaan bayangan ini ya itu dirotasikan ya, dirotasikan 90 derajat. Berarti gimana? Nah, ini berarti yang kedua nih ya. Kalau dirotasikan 90 derajat itu kan misalkan ada A ya. Ada A nih ya. X, Y. Terus dirotasikan 90 derajat gitu kan. Sebesar 90 derajat ya. Nah, itu dari pusat rotasinya kan 0,0 ya. Maka titik asalnya itu X, Y tadi ya. Berarti hasilnya adalah ini tinggal dibalik saja. Y, X ya. Terus Y-nya itu kita kasih min gitu. Nah, ini rumus rotasi 90 derajat. Nah, maka di sini kita dapat ya. Nah, ini kan tadi hasil pencerminan yang ini ya. Berarti kita tulis yang tadinya X aksen sama dengan min Y ya. Karena kan yang ini ya dibalik ya. Yang X sama dengan min Y, yang Y aksen sama dengan X gitu kan. Nah, berarti di sini kita bisa langsung tulis ya. Nih kita tulis lagi yang ini ke sini 3Y dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti di sini ya yang 3Y-nya menjadi 3X ya, 3X gitu kan. Nah, terus yang Y-nya ini, Y-nya kan tadi minus ya. Nih, Y-nya itu kan tadi minus gitu kan. Nah, berarti di sini jadi plus ya. Berarti 3X plus plus Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya ini ya. Ada di sini jawabannya 3X plus Y plus 2A ya jawabannya ya. Ya, silahkan adik-adik dipahami ya. Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya ya. Intinya kuncinya adalah di rumus-rumus ini ya, di rumus-rumus ini nih. Ini sama ini ya. Adik-adik jangan sampai keliru ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 ya. Koordinat bayangan C9, min 6 didilatasikan terhadap titik pusat O ya. Dengan faktor skala adalah sepertiga ya, sepertiga adalah. Nah, berarti di sini ini min sepertiga ya, sorry, min sepertiga. Berarti didilatasikan skalanya adalah min sepertiga ya. Nah, berarti di sini C aksennya itu adik-adik tinggal mengalihkan saja sih, namanya juga skala ya, namanya juga skala. Berarti tinggal 9 dikali min sepertiga, min 6 dikali min sepertiga kan gitu ya. Berarti di sini C aksennya adalah, ini bisa kita coret ya, 9 bagi 3 adalah 3. Berarti kali ini kan ada minnya ya, berarti min 3. Terus ini min 6 dibagi 3 adalah min 6 dibagi min 3 ya, berarti 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2 ya. Jadi jawabannya min 3,2. Ada nggak min 3,2? Coba kita lihat yang D. Ya, jawabannya min 3,2 ya, yang D ya. Oke. Lanjut soal nomor 10 ya. Soal nomor 10.
Nomor 10 ya, nih soal terakhir. Bayangan titik P min 2,3 oleh dilatasi 0, K adalah P aksennya 4, min 6. Sehingga bayangan titik Q 3, min 2 oleh dilatasi 0,4 K adalah, ya. Jadi di sini adik-adik perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan maksud soal ini gimana sih gitu kan. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu yang ini ya, kita perhatikan dulu yang ini. Ini tuh maksudnya gini, ini kan titik awal ya kan. Titik awalnya itu adalah min 2,3. Lalu ya kan didilatasikan ya, didilatasikan oleh 0, K ya kan, sehingga hasilnya adalah 4, min 6 kan gitu. Berarti yang kita cari adalah skalanya berapa gitu kan. Kalau tadi kan untuk nyari hasil akhir yang ini kan tinggal 2 dikali K gitu kan, 2 dikali K, hasilnya 4 gitu kan. Jadi kan gini, 2 dikali K kan hasilnya 4. Nah sekarang berarti K nya itu berapa kan gitu. Berarti kan 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. Nah kita udah ketemu nih skalanya. Jadi K nya adalah 2. Sampai sini paham ya. Oke, lalu kita masuk ke soal yang keduanya. Sehingga bayangan titik Q 3,2 oleh dilatasi 0,4 K. Nah berarti di sini kita masuk ke soal akhir. Berarti Q 3, min 2 ya didilatasikan sama 0,4 K. K nya berapa tadi? K nya adalah 2. Berarti kita kali 2. Nah Q aksennya berapa gitu kan. Nah berarti kan di sini 4 kali 2 kan 8. Berarti kan skalanya 8 ya. Berarti tinggal 3 dikali 8 berapa? 24. Min 2 kali 8 berapa? Min 16. Jadi jawabannya B ya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi silahkan kalau belum paham diputar lagi ya videonya. Semoga bermanfaat karena soal transformasi ini juga masuk di kisi-kisi untuk PAS Matematika kelas 9 ya. Jadi silahkan dipelajari. Yang penting adik-adik hafal rumus itu tidak harus menghafal di luar kepala, tapi memahami rumusnya saja gitu ya adik-adik ya. Baik, mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan soal transformasi kelas 9. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share juga. Dan bunyikan loncengnya jangan lupa. Jadi kalau ada soal-soal lagi adik-adik langsung dapat notifikasinya, pemberitahuannya. Jadi bisa langsung nonton gitu ya. Baik, kakak undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada jawaban yang salah, bisa koreksi di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.